Bapa kami yang di surga, kembali kami mau belajar 7 natur kebenaran. Biarlah semua kebenaran ini bukan hasil pikiran kami sendiri, tetapi berdasarkan fakta Alkitab, firman-Mu yang kudus. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini adalah sesi ketiga ya. Kita akan membahas 7 natur kebenaran ini dalam seri yang cukup panjang. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda, belajar yang benar. Sebab saya memperhatikan ya, si setan itu begitu liciknya. Dia bermanuver di luar gereja dan di dalam gereja untuk menyesatkan pikiran manusia. Minimal kalau tidak sesat, miring sedikit lah. Si setan nggak mau rugi. Ya kelihatannya lurus nih, padahal miring sedikit ya. Gitu. Hati-hati ya. Kita sudah bahas di sesi 1 dan sesi 2. Bahwa kita ada di zaman postmodern. Di mana seseorang satu sama lain merasa punya hak menentukan kebenarannya sendiri. Makanya banyak orang bicara kebenaran itu subjektif, bukan? Bahkan ya, di kampus-kampus yang harusnya ilmiah, mereka mengatakan kebenaran itu kuno katanya. Kebenaran hari ini berdasarkan persepsi manusia katanya. Waduh, kalau berdasarkan persepsi, relatif dong berarti. Subjektif. Si A ngomong begini benar, si ngomong B benar. Wah, itu omong kosong itu. Kalau si A ngomong putih, si B ngomong hitam, masa dua-duanya benar, hitam atau putih? Ada hukum yang sangat sederhana dalam dunia logika. The law of non-contradiction. Kebenaran itu tidak mungkin kontradiksi. Kalau kontradiksi, yang bicara yang salah. Plin-plan gitu, itu pasti salah itu. Karena kebenaran itu tidak mungkin begitu. Ya, di zaman sosial media seperti ini lebih bahaya lagi. Sebab banyak orang matanya lebih banyak tertuju di handphone daripada di dunia nyata. Lihat aja banyak yang jalan lihat handphone terus kan. Sampai ke Sandung Jungkel dia ke sumur. Ada loh yang kirim video saya. Begini, mobil di depannya tuh wabrak mati. Waduh, mengerikan. Saya pernah berapa hari yang lalu ya. Saya gini, loh di tengah jalan begini deh, nyebrang gitu. Lucu gitu loh. Waduh. Wah, mengerikan dunia ini. Setiap orang bisa bicara seolah-olah mereka ahli. Padahal tidak kompeten sama sekali. Itu perhatikan aja yang kasih komentar di YouTube. Itu jangan-jangan tidak sekolah juga. Komentarnya itu ngawur-ngawur gitu. Tidak sopan, tidak ada dasarnya, tidak kompeten di bidangnya. Seringkali malah membuat hoax, sensasi aja gitu, ya. Makanya hari ini ada profesi baru, YouTuber. YouTuber itu dia bikin channel YouTube supaya laris gitu. Bener gak bener bodo amat deh. Yang penting laris. Apa artinya? UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Fulus. Kebenaran ya, kalau kita belajar dengan benar, Bapak Ibu Saudara bisa amaze itu apa ya? Terkagum-kagum. Sebab Tuhan kita, Allah kita itu Allah kebenaran. Bukan Allah hoax. Kalau Allah hoax kita nggak mau ikut. Allah kebenaran. Cuma lawan kebenaran luar biasa memang. Makanya di dunia ini banyak orang yang nggak benar dibanding yang benar. Ya. Saya berharap seminar ini akan membukakan pikiran dan perasaan keseluruhan hidup kita semua. Supaya kita hidup dengan benar. Sekali aja hidup kok nggak benar. Aneh manusia itu. Diajarin begini nanti, pasti ada yang komentar tuh. Ah itu pakai otaknya sendiri tuh gitu. Pasti, saya udah tahu kok. Manuver iblis saya udah tahu. Kebaca dari dulu sama saya. Padahal kebenaran itu bukan manuver kita. Kebenaran itu apa adanya.
sesuai Alkitab. Bahkan kalau diuji dengan teknik di luar Alkitab pun tetap benar. Sebab kalau kita hanya menggunakan Alkitab katanya gini, ya iyalah kau belain diri sendiri gitu. Padahal kebenaran tidak. Kebenaran diuji dengan Alkitab maupun dengan ilmu pengetahuan maupun dengan apapun tetap benar. Amin. Itu kebenaran. Jadi kalau diuji dengan apa? Boleh. Dengan moral, dengan etika, dengan ilmu pengetahuan, dengan filosofi, boleh semuanya diuji. Nah, seminar ini kita akan melalui berbagai sesi akhirnya membentuk suatu alat uji kebenaran. Alat uji itu kalau figuratifnya gini, kita nanti bentuk desain satu alat gitu, kotak gitu. Kotak ajaib. Segala sesuatu yang kita masukkan ke kotak itu keluarnya ketahuan. Kebenaran atau kepalsuan. Alat uji inilah yang sedang kita susun dengan perlahan-lahan. Sesi demi sesi. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti secara urut ya. Jangan tidak urut. Nah, di pagi hari ini saya cuma mau ingatkan sebelum kita masuk ke topik detailnya. Di dunia ini beredar banyak sekali teologi, doktrin. Tidak mungkin semuanya benar. Tidak mungkin, beda-beda kok benar semua. Satu sama lain bahkan bertentangan kadang-kadang. Nanti ya, kalau sudah sesi keberapa kita akan bicara kasus per kasus. Studi kasus. Kalau itu bagaimana doktrin itu? Kalau itu bagaimana? Kalau itu bagaimana? Nanti kita lihat, kita masukkan ke alat uji kita aja. Keluarnya palsu apa enggak dia. Bisa dites. Bisa dites. Nah ini belum pernah ada orang bicara seperti ini. Sebenarnya semua bisa dites. Sama seperti penyakit seseorang, bisa dites. Ini kanker atau cuma sakit gigi, bisa dites. Ya. Jangan sampai hari-hari ini semua orang gampang ditipu. Karena banyak sekali beredar informasi yang tidak benar. Ada gereja yang mengajarkan Tuhan Yesus tidak akan datang lagi, saudara. Ada nggak? Ada. Heran nggak? Ada yang mengajarkan Alkitab itu nggak bisa dipakai. Ada lagi yang ngajarin Alkitab itu menghalangi kita datang ke Tuhan. Loh kok aneh gini ya? Itu yang aneh. Tapi yang licik, dia kelihatannya benar. Tapi ternyata salah. Hati-hati saudara. Ya. Kita bicara natur kebenaran. Apakah itu natur? Apakah artinya natur? Kita harus mengerti. Jadi jangan ngomong natur-natur tapi tidak mengerti. Natur itu apa artinya? Tergantung konteksnya. Tetapi secara umum kita bisa memakai definisi ini. Natur itu adalah sifat dasar. Misalnya, air itu naturnya cair. Sifat dasarnya cair. Itu natur namanya. Ya, sifat dasar. Itu natur. Nah, kemudian apalagi yang lain? Bisa juga karakteristik. Natur itu karakteristik. Karakteristiknya orang benar itu seperti apa? Kelihatan. Karakteristiknya orang jahat itu seperti apa? Ada. Sifat dasarnya kelihatan. Itu natur namanya ya. Atau atribut. Saya nggak pakai bahasa aneh-aneh. Saya bikin sendiri definisinya biar gampang dimengerti. Atribut. Apalagi? Satu lagi deh. Sifat dasar, karakteristik, atribut. Paling gampang ini deh. Ciri-ciri. Natur, saudara. Natur itu sifat dasar, sifat alami. Natur kan alam. Jadi kalau kita bicara natur kebenaran, karakteristiknya apa kebenaran itu? Bapak Ibu ingat nggak? Di sesi yang lalu saya cerita tentang orang buta mau menggambarkan gajah. Yang pegang kaki gajah kayak pohon nih, pohon besar. Yang pegang taringnya kok senjata, lain-lain.
Namanya juga orang buta. Kalau orang melek langsung lihat semua utuh. Nah, ceritanya banyak orang buta kebenaran. Mereka cerita kebenaran itu begini, gitu. Padahal baru pegang sedikit, belum utuh pengertiannya. Kalau utuh barulah orang mengerti. Masalahnya kebenaran tidak bisa dikalimatkan. Ini loh definisinya nggak bisa. Makanya didekati lewat naturnya. Ini nggak gampang. Tapi kalau Bapak Ibu sekali mengerti, waduh, jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba kayak orang dibukakan mata batinnya. Langsung lihat orang khotbah langsung tahu arahnya kemana. Jadi peka. Karena mengenali naturnya. Hati-hati loh. Saya sering bicara ular melingkar di mimbar gereja. Nanti Bapak Ibu kalau ngerti natur kebenaran langsung tahu. Ini ular atau cacing ini. ya, itu natur namanya. Nah, bicara soal natur kebenaran, ya. Ini masalahnya dunia ini kompleks kan. Dulu pada awal manusia diciptakan kan pilihannya cuma dua, mau dengar suara Tuhan atau tidak. Mau taat atau tidak. Hari ini banyak pernyataan, banyak filosofi, banyak ajaran. Kadang-kadang satu sama lain bertentangan, membuat orang bingung. Membuat orang bingung. Apalagi gereja membuat orang bingung. Ada gereja yang mengajarkan, angkat dompetmu. Nanti dompetmu diisi Tuhan duitnya. Orang bingung loh yang belum percaya. Gereja soal angkat dompet ya, soal duit ya gitu. Nanti ada yang, kalau mau pinter sini saya doakan. Minum air ini. Nanti orang di luar gereja yang belum beriman, oh Kristen itu persis perdukunan. Itu salah mengerti. Jadi tidak diberkati. Menurut saya ini usaha setan sebenarnya. Supaya orang nggak datang kepada Tuhan. Nggak ngerti kebenaran yang mana. Membingungkan. Muncul lagi Kristen progresif. Sebentar juga hilang itu. Nanti muncul lagi mereknya lain-lain. Tapi intinya sama. Bukan kebenaran. Ya, natur saudara. Kalau sesuatu saling bertentangan. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kan begitu, hukum non kontradiksi namanya. Mulai belajar ya. Kadang-kadang orang itu saya perhatikan nggak berasa dia. Kalimatnya aja kontradiksi. Kalimatnya aja kontradiksi. Bagaimana mungkin itu kebenaran? Nggak usah dicocokkan dengan Alkitab. Kalimatnya sendiri sudah kontradiksi, sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Ya, nanti contoh-contohnya dengan berjalannya waktu ya, pelan-pelan ya. Mungkin belum terlalu jelas. Ya. Nah, meskipun demikian, kebenaran tetap bisa dideteksi. Tetap bisa dibedakan dengan kepalsuan. Sesulit apapun tetap bisa dibedakan. Lewat natur kebenaran. Kebenaran itu ibarat suatu puzzle itu loh. Puzzle tahu ya maksudnya ya. Yang anak-anak punya gambar tapi potongan-potongan itu loh. Kalau itu dipasang dengan benar urutannya semua, maka kita akan lihat gambarnya. Si gajah itu rupanya begitu. Gitu. Bayangkan orang nggak tahu urutannya. Jadi gambar gajah nggak kira-kira? Tidak. Apalagi pasal 1 dengan pasal 2 dicampur. Nggak karuan gambarnya. Itu ibarat orang yang pergi ke ajaran gereja A, B, C, tapi lain-lain gitu. Itu kayak pasal A, B, C digabung nggak karu-karuan gitu. Tidak heran kalau setelah puluhan tahun jadi Kristen, tetap aja begitu. Nggak ada kebangunan rohaninya. Rohaninya terus begitu dari dulu angkat dompet. Nggak maju-maju, nggak dewasa imannya. Ya, hari ini kalau orang dengar ini sakit hati, bagus, bertobat kau. Sakit hati nggak mau bertobat, binasa. Ini tujuan seminar ini untuk membukakan mata batin kita. Supaya kita bisa mendeteksi, ini baunya setan ini. Yang ini baunya surgawi. Nah gitu loh maksudnya. Ya, ini oke. Jadi gambar besarnya mesti mengerti. Kalau gambar besar mengerti, gambar kecil pasti benar. Ketika gambar besar mengerti, kita pakai satu ayat yang manapun pasti benar mengartikannya karena sudah mengerti gambar besarnya. Banyak orang kebalik, baru tahu sedikit,
menggambarkan gambar besar menurut idenya sendiri. Salah. Makanya metode induksi tidak selalu benar. Metode deduksi yang pasti benar. Tahu besarnya dulu, baru bahas kecil-kecilnya. Belajar dulu yang lengkap, baru ngajar. Jangan belajar sedikit, lalu ngajar, terus ngarang-ngarang gambar besarnya. Itu namanya metode induksi, belum tentu benar. Ini nanti kalau yang mau bertanya dicatat ya. Kadang-kadang di tengah-tengah pengen nanya gitu tapi lupa belakangan. Dicatat dulu. Soalnya ini padat, kalimat saya padat terus nih. Ya. Jadi kesimpulan yang sering kali diajukan banyak orang itu bias. Kenapa? Karena belum lengkap belajarnya. Belum lengkap sudah ambil keputusan atau ambil kesimpulan atau sudah ngajar. Nggak lengkap padahal pengertiannya. Itu ilustrasi paling pas deh. Puzzle. Ya. Nah, itu paling pas tuh. Nah, jadi sebenarnya harus dilengkapi, harus utuh baru kita bisa detailnya. Ya. Itu sebenarnya begitu. Belajar kebenaran itu begitu, lewat naturnya yang lengkap dulu. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan atau menggambarkan natur kebenaran? Ada dua cara. Dua-duanya benar. Yang pertama harus didefinisikan secara negatif dulu. Negatif itu bukan arti negatif, bukan. Ini hanya kalimat. Jadi begini, pendekatannya, yang pertama secara negatif dulu, yang kedua secara positif. Apa itu? Yang negatif dulu ya, itu maksudnya gini, kebenaran itu bukan yang begini-begini. Nah, itu maksudnya negatif. Bukan yang begini-begini. Kalau yang positif itu kebenaran itu adalah yang begini-begini. Jelas ya? Jadi kalau kita belajar sesuatu itu bisa dari dua sisi. Orang baik itu bukan yang begitu tuh ngomongnya. Gitu loh. Nanggap gak? Yang baik itu yang begini loh. Nah, itu yang positif. Kalimat negatifnya itu orang baik itu bukan yang begitu. Nangkap maksudnya? Nah, kita akan belajar natur kebenaran mulai yang bukan yang begitu. Nanti baru masuk satu-satu yang begini loh. Jelas ya? Jadi di pagi ini kita lagi belajar kebenaran bukan yang begini. Nah, itu yang mau kita bahas. Yang itu dulu ya. Dicatat baik-baik. Di sesi yang lalu saya sudah bicara sebenarnya Pontius Pilatus sudah bertemu dengan sang kebenaran. Dia bertanya, apakah kebenaran itu? Yesus bertanya sama Pontius Pilatus, apakah kebenaran itu? Tapi dia cuma asal nanya, nggak mau nanya jawabannya. Lalu dia pergi. Coba dia nanya yang benar. Pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas banget kalimatnya. Enggak perlu itu kiasan kali. Enggak. Itu statement langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Oke, dicatat sekarang. Kebenaran itu bukan yang nomor satu. Bukan yang ditandai dengan hanya sesuai fakta. Ada faktanya belum tentu kebenaran. Apalagi gak ada faktanya. Tangkap? Yang pertama, bukan hanya ya, bukan hanya ditandai oleh fakta. Kalau ada faktanya, belum tentu kebenaran. Tapi kalau nggak ada faktanya, pasti kebohongan. Saya perhatikan ya, nggak tahu kenapa ya. Banyak jemaat itu dibohongin terus gitu, tetap aja datang, tetap aja dengerin. Udah nggak normal. Kalau dibohongin sekali aja cukup lah, saudara.
Dibohongin datang terus. Tuhan Yesus mau datang tapi nggak datang. Nggak apa-apa gitu, kayak nggak penting gitu kalimatnya. Kalau orang pembohong di mimbar tuh nggak usah didengerin lagi selamanya. Meskipun kelihatan baik. Itu iblis yang menyamar itu sebenarnya. Ya. Kebenaran bukan hanya ditandai oleh fakta. Tapi kebenaran harus ada faktanya. Tapi bukan setiap fakta adalah kebenaran. Karena kalau nggak ada faktanya ya bukan kebenaran itu. Itu imajinasi aja. Ya. Nah, contoh, ada nggak suatu buku atau website yang mengajarkan bahwa bumi itu datar? Ada nggak? Ada. Faktanya ada. Ada, komunitasnya juga ada di dunia ini. Coba aja cari di website. Ada. Mereka yakin banget dengan argumentasinya. Bumi itu datar, lihat nih, datar kan ini? Emang bulat ini? Gitu. Dan seterusnya. Faktanya ada? Ada. Ada komunitas seperti itu. Tapi benar nggak? Belum tentu. Kan gitu. Jadi fakta jangan dianggap benar. Belum tentu. Tapi kalau tidak ada fakta, pasti itu kebohongan. Pasti. Nah, soal fakta sendiri agak rumit memang. Nanti kita bahas sesi kedua soal faktanya itu. Tapi ini lagi belajar natur kebenaran itu bukan ditandai oleh salah satunya fakta. Bukan hanya itu maksudnya. Makanya seperti orang buta, jangan cuma pegang kakinya doang. Kakinya, badannya semua di scan baru lengkap. Nah, salah satunya fakta. Itu loh maksudnya, ya. Jadi itulah sebabnya teori kebenaran yang satu ini tentang fakta itu dapat kritikan banyak orang. Emang semua fakta kebenaran? Enggak. Nah, gitu. Ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Jangan bingung dulu, ya. Hari ini, bukan hari ini. Yang lalu kita baru melewati pandemi. Yang lalu kan dihembuskan berita tuh bahwa vaksin itu alatnya antikris 666. Di dalamnya ada chipnya. Kan gitu kan? Faktanya begitu kan? Dengan berbagai argumen, dengan berbagai para ahli yang ngomong, dokter dan sebagainya. Faktanya ada kan? Benar nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ternyata hari ini kita sudah tahu itu bohong semuanya. Ya, itu bohong semuanya. Saya sudah divaksin 4 kali. Bapak Ibu berapa kali? Oh, jadi antikris sudah. Aduh, kok orang bisa gitu ya? Saya itu heran kadang-kadang. Logikanya nggak jalan sama sekali. Faktanya nggak cocok, kau jangan dengerin lagi orang itu pembohong namanya. Pakai Alkitab lagi. Orang aneh emang, dibohongin, datang terus, dengerin terus. Kayak itu loh, orang udah dihipnotis gitu loh, udah ngikut aja pokoknya. Kalau orang bohong itu nggak usah didengerin, saudara. Saudara merusak pikiran sendiri. Karakter saudara jadi rusak kalau mendengarkan pembohong itu. Banyak orang bohong sampai hari ini di YouTube, saya udah lihat. Waduh, sayang nih jemaat tidak cerdas. Kalau jemaat dengar 7 natur kebenaran nanti jadi cerdas semua. Bohong ini. Siapapun orangnya, kalau tidak ada faktanya, bohong dia. Kalau dia bilang bahwa kuasa Tuhan turun saudara sekarang saudara sembuh. Ternyata nggak sembuh. Berarti yang bohong Tuhan apa dia? Nah iya. Sederhana gitu aja nggak ngerti orang. Aneh. Ya. Oke, jadi ada fakta pun, jangankan nggak ada faktanya. Ada fakta aja belum tentu kebenaran. Jangan takut mengatakan bohong. Alkitab berkata, malaikat turun dari surga. Kok dia mengajarkan yang lain daripada Alkitab? Dia setan, saudara. Terkutuk dia. Jangankan manusia biasa. Makanya jangan mengkultuskan siapapun. Saya kalau bicara salah, ya katakan salah. Enggak apa-apa. Kalau ada orang bisa menunjukkan saya salah, saya senang juga. Kenapa? Oh, saya salah. Nah, lain kali saya nggak mau salah. Kan enak kan? Jangan ada orang nunjukin saya salah, saya ngamuk malah. Oh, kamu nggak ngerti.
Nggak maju-maju kalau gitu caranya. Ya, oke. Jadi di dunia ini banyak sekali beredar berita bahkan. Berita itu banyak yang bohong itu. Heran. Jangan heran, saudara. Mulai sekarang jangan gampang heran. Dunia ini penuh kegelapan. Berita resmi aja bisa bohong kok. Saya sudah tahu. Ya, hati-hati saudara. Hati-hati. Banyak hoax di mimbar juga. Dari dulu yang diomongin minta persepuluhan, persembahan, duit itu sebenarnya. Jangan percaya sama orang seperti itu. Di gereja itu yang ditekankan kebenaran. Bukan soal persembahan duit. Bukan berarti dilarang, bukan. Kalau mempersembahkan dengan tulus, maka Tuhan senang. Jangan memanipulasi jemaat. Ya. Dalam dunia teologi, itu ada dua kubu besar. Nah, dua kubu besar ini tidak mungkin dua-duanya benar. Kenapa? Karena bertentangan satu sama lain. Misal, ini cuma misal, nanti dibahas tersendiri itu, saudara. Misal, yang satu mengatakan, dunia ini sebenarnya sudah ditentukan Tuhan, sudah ditulis skenarionya. Nanti si A akan binasa, si B nanti akan jadi orang baik, percaya Tuhan, menyenangkan Tuhan, selamat. Semua sudah ditulis di surga, ada catatannya udah. Tinggal kayak film itu loh, tinggal di play. Nah udah jalan dunia ini, terus Tuhan penonton gitu. Kalau ada yang bertobat Tuhan seneng gitu. Padahal Tuhan yang membuat skenario. Ada yang begitu ngajarnya. Tapi ada yang mengajarnya kebalikannya. Enggak bisa, bukan Tuhan yang menentukan. Manusia yang harus berusaha. Oh ini ekstrim kan ya. Nah mungkin nggak dua-duanya benar? Nggak mungkin. Salah satu pasti salah. Nah, itu harus mengerti dulu, ditata dulu. Akal budinya ditata dulu. Karena perintah Tuhan, persiapkan akal budimu. Baru berapa ayat kemudian, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pakai akal budimu itu. Hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Semuanya. Ada dua ekstrem lagi. Satu ngajarnya pakai perasaan. Satu pakai perasaan. Aku merasa dekat Tuhan loh. Aku tadi mendengar suara Tuhan. Benar saudara. Saya sering dengar suara Tuhan. Ada yang begitu kan? Pakai perasaannya. Halusinasi dia. Persepsi. Yang satu lagi enggak. Tuhan itu begini begitu. Teori. Rasio. Mungkin nggak dua-duanya benar? Nggak mungkin, dua-duanya salah ya. Nah, hati-hati. Padahal firman Tuhan itu jelas sebenarnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, ya semuanya maksudnya gitu loh. Seringkali ya kepalsuan itu mencomot kebenaran sebagian. Terus diekstrimkan, diajarin. Sebagian. Salah pasti. Saya sudah tahu ciri kebenaran semua, ciri kepalsuan semua begitu ternyata. Curang. Setan itu mencomot sebagian kecil. Gitu. Sebagian kecil kebenaran lalu dirubah-rubah. Sehingga orang tidak tahu. Karena dibumbui kebenaran sedikit. Ya. Setan nggak akan suruh gini, saudara jadi orang jahat. Oh, nggak laku ajaran itu. Nggak laku. Jadilah orang baik. Nah, banyak jalan menuju Roma. Semua pasti ke surga katanya. Itu kan pikiranmu sendiri. Kebenaran kan enggak begitu. Ya kan? Nah, hati-hati saudara. Jadi yang pertama, tidak semua fakta adalah kebenaran. Ya. Sebab ada fakta tentang kejahatan. Kan faktanya memang ada kejahatan. Makanya fakta itu belum tentu kebenaran. Ya. Tapi kalau tidak ada faktanya, itu pasti kepalsuan. Setiap ajaran kebenaran pasti ada faktanya. Tanpa fakta maka tidak akan ada kebenaran. Ini yang pertama. Jadi kebenaran itu bukan hanya ditentukan oleh adanya fakta. Mengerti ya? Dari sini udah langsung dipakai di hidup ini. Kalau dia ngomong nggak ada faktanya, kepalsuan, ini pembohong orang ini, coret. Udah nggak perlu dianalisa berikutnya, nggak usah.
Ini belum natur yang 7 loh. Ini baru awal nih. Bahwa kebenaran tidak hanya ditentukan oleh fakta. Yang kedua, kebenaran itu bukan hanya ditentukan oleh konsistensi. Sesuatu yang konsisten belum tentu kebenaran juga. Apalagi tidak konsisten. Kalau orang tidak konsisten, hari ini saya bilang begini, saudara, kita itu harus berbuat baik supaya selamat. Besoknya, saudara, gak perlu berbuat baik. Loh, ini yang benar yang mana nih? Itu pasti salah orang itu, plain plan. Plain plan, saudara. Gak mungkin benar. Hukum non-contradiction. Ingat tadi ya, the law of non-contradiction. Sesuatu yang bertentangan tidak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu. Hati-hati. Jadi konsistensi bukan satu-satunya ciri kebenaran juga, bukan. Tapi yang tidak konsisten pasti bukan kebenaran. Sebab apa? Sebab banyak pengajaran yang bukan kebenaran tapi konsisten. Lihat aja semua ajaran, banyak konsistennya. Tapi belum tentu kebenaran. Makanya jangan mengandalkan konsistensi. Oh dia konsisten loh. Dari dulu ngomongnya persepuluhan terus. Konsisten. Tapi belum tentu kebenaran. Tapi yang tidak konsisten pasti bukan kebenaran. Nangkap ya? Itu ciri kedua. Jadi sesuatu yang konsisten belum tentu kebenaran. Tapi yang tidak konsisten pasti bukan kebenaran. Pasti. Ya. Contohnya begini, teologi kemakmuran misalnya. Teologi kemakmuran itu kan secara konsisten mengusung keberhasilan di bumi, kaya raya, diberkati, berkat-berkat jasmani kan. Kan konsisten dari dulu ajarannya. Pakai ayat-ayat lagi. Konsisten belum tentu kebenaran. Nanti saudara kalau sudah sampai di akhir sesi gitu ya, langsung ngerti. Iya ya, gitu. Ketangkap semua kepalsuan itu ketangkap. Nah ini loh, ini yang membuat apa ya, saya pernah cerita ya bahwa dari dulu tuh saya bingung, semua orang merasa benar, si A merasa benar, si B merasa benar. Kecap semua kok nomor 1, bingung juga yang nomor 1 yang mana nih. Akhirnya Tuhan berikan secara bertahap. Dulu saya pikir 3 natur, kemudian 5 saya temu, sekarang 7, 7 udah lengkap. Ya, oke. Yang berikutnya. Kebenaran itu bukan ditentukan oleh hasil konsensus. Nah ini dia. Bukan ditentukan oleh hasil konsensus. Contohnya suatu doktrin. Suatu doktrin itu dihasilkan dari konsensus loh, saudara. Sidang sinode, nanti janjian, nanti semua begini ya kalau ditanya ya. Nah, itu hasil konsensus namanya. Makanya ada banyak denominasi gereja kan? Gereja A, B, C, D. Kok lain-lain doktrinnya? Ya karena hasil konsensus. Masing-masing janjian, setuju ya di sini ya. Kalau nggak setuju silakan keluar, saudara. Kira-kira gitulah gampangnya. Kalau nggak setuju ngapain di sini terus kan gitu kira-kira. Nah, hasil konsensus. Banyak sekali doktrin gereja itu hasil konsensus. Hasil konsensus dalam sidang sinode. Konsili, itu dianggap Tuhan itu sama orang-orang itu. Padahal konsili juga manusia biasa kan? Hasil rapat lah itu sebenarnya. Apakah pasti benar? Tidak juga. Kenapa? Lah konsili juga banyak kok, ada beberapa. Yang mana yang benar wong satu sama lain beda lagi? Bukan konsensus. Jadi kalau dalam demokrasi, konsensus kan itu. Yang terbanyak menang kan? Apakah itu kebenaran? Belum tentu. Itu selera orang banyak. Nah, beda loh. Kebenaran dan selera orang banyak itu beda. Makanya kebenaran tidak ditentukan oleh hasil konsensus. Konsensusnya siapa dulu? Konsensus gereja A beda dengan B, beda dengan C, beda semua. Jadi kebenaran bukan dihasilkan oleh orang banyak. Itu salah itu. Banyak orang, nggak bisa hasil konsili begini. Gitu. Itu hasil konsensus bro. Itu manusia yang sidang rame-rame. Nanti kalau saya ngomong begini ada yang komentar, oh sombong sekali nih pendeta ini. Memang kau itu udah tertutup pikiranmu itu.
Saya ngomong apa adanya, manusia nggak bisa salah emang. Wong terbukti salah banyak. Hasil konsensus itu. Makanya saya sering bicara bahwa kalau kita mau tahu kebenaran yang utuh, back to the Bible. Balik ke Alkitab. Alkitab ngomong apa? Kalau kita bicara A, jangan dirubah-rubah. Jangan dikurangi, jangan ditambahin. Meskipun sidang sinode bilang enggak gitu. Ngarang sendiri. Enggak penting banget itu. Ya, saudara milik Kristus, bukan milik suatu konsensus. Kebenaran belum tentu, tidak selalu ditentukan oleh konsensus. Jelas ya? Dicatat baik-baik. Bapak Ibu jangan gini ya, ikut seminar gini. Ya, amin, ngerti. Terus minggu depan lupa lagi. Kalau minggu depan lupa lagi kan, lah bangunan bisa benar bisa salah. Kan gitu kan. Bisa benernya 80%, 20%-nya salah. Bisa. Namanya juga hasil konsensus, hasil pikiran manusia. Gitu ya. Dicatat yang berikutnya. Jadi, kok nggak saya catat dari tadi? Yang satu bukan hanya ditandai oleh fakta. Yang kedua bukan hanya ditandai oleh konsistensi. Tapi ingat, kalau nggak ada fakta, nggak ada konsistensi, pasti bukan kebenaran. Yang ketiga, bukan hanya ditandai oleh konsensus. Nah, gitu ya. Jangan lupa ya, nanti ketika kita studi kasus itu kasus real aja di lapangan. Dia ngajarnya gini, saudara. Bener nggak? Nanti kita cek aja. Sesuai dengan atur kebenaran. Nanti kelihatan. Ya. Oke. Nah, jadi yang berikutnya. Kebenaran tidak tergantung dari jumlah pengikut. Kebenaran tidak ditentukan jumlah pengikut. Kalau hari ini jumlah subscriber, jumlah follower. Mau followernya 1 miliar juga kalau bukan kebenaran tetap bukan kebenaran. Ya. Oh, itu gerejanya gede loh, pasti benar ngajarnya. Enggak juga. Tapi jangan salah ngerti, oh gerejanya kecil pasti benar. Enggak juga. Bukan karena besar kecil. Enggak tergantung itu. Tuhan berkata begini. Kalau orang-orang ini tidak memuji Tuhan, batu ini berteriak. Apa artinya? Kalau seluruh dunia enggak percaya kebenaran, kebenaran tetaplah kebenaran. Mengerti maksudnya ya? Wah itu banyak loh yang percaya, belum tentu kebenaran. Lah faktanya saja pengikutnya banyak itu siapa aja? Emangnya benar? Belum tentu, ya. Nah ini salah satu, ini kita lagi menelusuri, ingat tadi, natur kebenaran yang dari kalimat negatifnya, bukan yang itu loh gitu. Jadi supaya jangan lost ya, nanti hilang, tadi ngomong apa ya gitu. Kebenaran itu bukan ditentukan oleh jumlah pengikut. Biar pengikutnya 1, kalau benar ya benar. Biar pengikutnya 1 miliar, kalau nggak benar tetap nggak benar. Lihat saja yang viral. Apakah yang viral selalu benar? Ternyata tidak. Malah banyak yang nggak benar. Ya. Nah, oke. Yang berikutnya. Kebenaran itu bukan sesuatu yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Apa hubungannya kebenaran dengan keinginan kita? Nggak ada. Sesuai dengan keinginan. Seringkali ini fakta ini. Seringkali pendengar itu atau jemaat itu mencari pengkhotbah atau pembicara yang khotbahnya sesuai keinginan. Saudara pernah nggak dengar begini? Ada orang yang komentar gini, aku kalau ke PIK itu ya pulang, aduh hatiku itu ditegur terus gitu kayaknya. Dimarah-marahin lagi. Tapi kalau di sana enak, pulang itu aku tenang loh jiwaku. Nah, gitu. Pernah nggak? Makanya banyak jemaat suka cari yang menyenangkan telinganya. Yang ini loh ngomongnya enak, yang ini marah-marah melulu. Ya, carinya yang menyenangkan.
Kebenaran tidak ditentukan apakah itu sesuai kehendakku atau tidak. Kebenaran itu independen. Para marketer yang pintar marketing, pintar dia mencari follower. Dia tahu sukanya apa. Diajarin aja itu. Dia nggak peduli kebenaran. Dia nggak peduli Tuhan. Dia sampaikan aja yang disukai. Bapak ya, kalau ke gereja ini ya, nanti lebih diberkati banyak dibanding yang lain. 10 kali lipat Pak. Biar senang gitu. Dibohongin. Kan manusia senang dibohongin sebenarnya. Asal dibuat senang hatinya, dikipas-kipas. Pingsan, nggak ngerti apa-apa akhirnya. Hati-hati loh saudara. Ya, jangan mencari yang keinginan hati, sesuai keinginan hati. Carilah kebenaran. Ada seorang ibu yang hadapin ke saya, dia berkata begini, Pak hidup sekali aja kok susah, suruh hidup kudus, suruh belajar firman, suruh hidup benar. Tapi Alkitab bilang begitu Bu. Enggak lah Pak, yang penting percaya kita selamat. Loh, dibaca yang lengkap Bu, enggak saya enggak mau. Loh, Alkitab berkata setiap kita dikaruniai bukan hanya percaya, tapi menderita bersama Kristus. Itu firmannya loh. Oh saya enggak mau ayat yang itu Pak. Itu terlalu berat buat saya. Saya mau yang ini aja yang diberkati. Toh nanti masuk surga juga. Gitu ngomongnya. Nah, tapi Bu, masuk surganya mahkotanya enggak besar. Oh enggak apa-apa, saya enggak butuh mahkota besar. Yang penting saya masuk surga. Di surga saya suruh ngepel-ngepel juga enggak apa-apa. Asal enggak ke neraka katanya. Jadi pembantu juga enggak apa-apa. Coba bayangkan. Orang seperti ini ya, sorry ya, enggak bakalan masuk surga. Itu menghina anugerah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya, Alkitab berkata supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya kita hidup untuk Dia. Clear itu. Jangan nawar-nawar. Lagi pula hukum yang berlaku adalah barang siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Itu hukumnya. Jangan bikin hukum sendiri. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Maunya enak. Ya. Jadi kebenaran itu bukan hanya sesuai keinginan. Seolah-olah mau percaya Tuhan itu gampang. Seleranya apa? Gereja kan ada A sampai Z, tinggal pilih yang mana saya cocok gitu kan. Seolah-olah gitu. Bukan. Kebenaran tidak ada hubungannya dengan selera keinginan kita. Kebenaran independen, berdiri sendiri. Benar ya benar. Itu. Ya, hati-hati ya. Di tempat yang seharusnya ilmiah, malah tidak ilmiah hari ini. Saya sudah lihat tuh. Masa orang diajarin, saudara, kalau ada yang bicara kebenaran itu sesuai fakta, itu kuno. Gitu. Para profesor, iya gitu. Profesor loh padahal. Orang-orang tua itu, iya senang banget gitu. Kebenaran sesuai fakta kuno katanya. Saya kasih tahu ya, kebenaran itu memang kuno. Sejak kekekalan itu kebenaran. Yang baru-baru ini justru yang sesat. Masalahnya itu bukan soal kuno atau tidak, masalahnya itu benar atau tidak, itu yang penting. Kebenaran sesuai fakta dibilang kuno kata dia. Lalu terus sesuai apa? Sesuai persepsi katanya. Persepsinya manusia itu perasaannya gimana yang benar. Nah itu yang benar gitu. Hati-hati loh saudara, zaman postmodern ini ngajarinya begitu. Kebenaran ya sesuai yang kau percayalah, apa percayanya ya itu kebenaran gitu. Kalau percayaku begini ya begini, hati-hati loh. Itu larinya nanti jelas tuh. Kebenaran itu relatif, tidak mutlak, subjektif. Apalagi kebenaran itu pudar, tidak penting banget lah. Gitu. Itu kalau dalam dunia politik sudah biasa tuh. Enggak ada hitam putih, semuanya abu-abu. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Sesuai kepentingan kan? Itu namanya kebenaran berdasarkan persepsi. Berdasarkan kepentingan. Bukan, itu bukan kebenaran. Itu cuma permainan politik. Kalau kebenaran ya benar.
Makanya kebenaran harus ada landasan yang objektif, yang baku, referensi yang baku. Nggak bisa relatif. Kalau semuanya relatif, nggak usah ke gereja. Bikin aja kebenaran sendiri, kan bisa. Nah, makanya bukan relatif, ya. Apa tadi? Kebenaran tidak selalu sesuai dengan keinginan. Yang berikutnya, oh, satu lagi. Kalau ada seseorang yang dengan tulus mengajar, pasti benar gak dia? Udah mulai pintar. Belum tentu kan? Karena banyak orang gak ngerti apa-apa juga tulus kok. Saya orang baik, tulus, ngajar. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Saudara salah pun gak apa-apa. Pasti diampuni. Tulus loh, memang orang baik. Tapi salah ajaran itu. Kalau saudara berbuat dosa gak bertobat, binasa. Tapi dia enggak, Tuhan gak mungkin membinasakan lah. Tuhan kan baik. Dia maha baik, maha penyayang, saudara. Gitu. Tapi bukan bohong, dia tulus ngajarnya. Tapi dengan kebodohannya. Tulus. Kebenaran tidak lahir dari ketulusan. Kebenaran ya kebenaran, independen. Ya. Jadi kalau ketemu ini orang baik loh, tapi orang baik bisa salah. Karena dia tidak berhikmat. Atau dia menganggap remeh Alkitab misalnya. Makanya jadi salah meskipun orang baik. Saudara ikut yang seperti itu, saudara binasa, saya kasih tahu. Karena enggak ikut Tuhan. Kita harus ikut Tuhan, bukan ikut orang baik. Kita ikut Tuhan yang benar. Ya, hati-hati saudara. Ini kalau nggak mengerti orang bingung. Nah, saudara ikut, ini udah mulai bisa tuh kalau saya tanya langsung jawabannya benar. Nah, mulai tertata ya. Yang berikutnya, kebenaran itu bukan segala sesuatu yang komprehensif. Bukan. Bukan selalu. Tidak selalu, bukan hanya komprehensif. Apa itu komprehensif? Penjelasannya itu lengkap, menyeluruh. Dia bisa menjelaskan dari A sampai Z. Lengkap. Tapi tetap itu belum tentu kebenaran. Apalagi yang tidak komprehensif. Yang cuma cerita satu ayat lalu gini loh artinya. Satu ayat kau explore begitu panjang lebar. Nah, contohnya ya. Kalau orang tidak komprehensif itu, contohnya ya hanya pakai satu ayat. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bahkan satu ayat aja nggak dihabisin sama dia. Cuma potongan ayat. Lalu diartikan sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari sakit gigi. Sembuh dari kanker. Sembuh dari kemiskinan. Itu kan maksudnya baik ya. Menghibur juga, membuat kita tenang. Tapi sorry, kebenarannya nggak begitu. Kebenarannya tidak begitu. Ya, saudara pernah baca nggak ayat itu? Diulang lagi ya. Yang belum baca biar tahu, biar cerdas. Banyak orang kalau di gereja nggak berani ngomong cerdas, seolah-olah pakai otak gitu. Enggak. Semua otak kita, perasaan kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Katakan amin. Enak aja ke gereja nggak boleh pakai otak. Mau kau tipu itu. Banyak orang mau nipu, makanya ngomongnya begitu. Jangan pakai otak ya, percaya saja. Percaya sama Tuhan boleh, percaya sama lu nggak usah. Saya itu kalau ngomong kayak marah-marah terus ya. Oke, oleh bilur-bilurnya. Oleh bilurnya. Nah ini dia. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini sering saya ulang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya. Dibaca aja nggak lengkap. Padahal lengkapnya begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang dimaksud ia siapa? Tuhan Yesus. Supaya kitanya siapa? Kita semua? Yakin? Kita semua? Gak biasa baca Alkitab itu. Kitanya situ dijelaskan di ayat itu. Supaya kita, yang telah mati terhadap, nah sudah mati belum terhadap dosa?
Kalau sudah mati terhadap dosa berarti yang dimaksud ayat ini kita. Tapi kalau sekarang ini masih hidup dalam dosa, sorry, ayat ini bukan untukmu. Ngerti nggak maksudnya? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, koma lagi, hidup untuk kebenaran. Kitanya itu adalah orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Titik. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh gitu loh. Kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, berarti sudah sembuh oleh bilur Yesus. Gitu loh cara bacanya. Jangan dicomot-comot suka-suka sendiri. Sembuh dari apa? Jangan ngarang lagi, terusin ayatnya, ayat 25-nya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sembuh dari apa? Kesesatan. Lah kok diganti sembuh dari tidak punya jodoh, sembuh dari kemiskinan. Itu orang namanya ganti-ganti Alkitab. Hati-hati loh. Meskipun mungkin mereka nggak sengaja mau ganti Alkitab. Tapi tanpa sengaja efeknya sama saja dengan disengaja. Jadi salah mengerti. Nanti kalau orang ngeyel nggak mau belajar ya. Mereka ngomongnya begini. Tapi Yesus bisa menyembuhkan, Pak. Saya jawab lagi. Memang. Tapi bukan ayat itu yang berkata kesembuhan fisik. Kamu boleh nggak pakai ayat sembarangan? Nggak boleh. Ya. Nanti kalau biasa sembarangan, nanti semua ayat jadi sembarangan. Nanti kau tersesat. Kita bicara kesempurnaan dalam segala hal harus benar. Harus presisi. Jadi kalau ada kesembuhan ilahi dan sebagainya, nggak boleh pakai ayat ini. Ayat ini artinya sembuh dari kesesatan. Jangan dipakai menjadi sembuh dari penyakit fisik. Nanti Bapak Ibu kalau lihat ada pengkhotbah kayak begitu ya. Jangan langsung angkat tangan. Salah. Nggak boleh loh ya. Nggak boleh. Langsung tahu aja, oh orang ini belum belajar berarti. Gitu aja. Jangan heran kalau itu ada di sekitar kita juga. Suatu hari. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Ini belum apa-apa, saya sudah menyampaikan ini. Warning. Bukan nubuatan loh ini. Nanti kalau ada orang yang ngomong, nah ini dia orangnya. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang komprehensif pasti benar. Apalagi tidak komprehensif. Nah, contohnya tadi cuma satu ayat terus ngarang-ngarang gitu kan pasti salah. Tapi yang komprehensif diceritain panjang lebar gitu juga belum tentu benar. Komprehensif belum tentu benar. Teorinya lengkap belum tentu benar. Nah gitu ya. Poin yang terakhir. Kebenaran itu bukan selalu memberikan rasa nyaman. Makanya saudara kalau pulang dari gereja lalu hatinya tenang, itu bukan tanda kebenaran juga. Belum tentu maksudnya. Sebab orang yang datang ke dukun pulangnya gelisah apa tenang? Tenang, udah bayar ayam hitam. Udah bayar ayam hitam jadi dia tenang nih. Nanti aku banyak rezeki. Orang pergi ke pesugihan, asik nanti aku kaya. Tenang. Ketenangan itu palsu. Makanya kebenaran tidak ditentukan dari itu. Oh kalau dengar khotbah si A, aku nggak tenang, ini bukan kebenaran pasti ini. Sebab kebenaran itu membuat damai sejahtera di hatiku. Kelihatannya benar kalimatnya. Salah itu. Salah itu. Justru kebenaran yang benar mengaduk-aduk hati pikiran kita yang tidak benar. Kalau sudah benar ya frekuensinya sudah sama. Sudah oke nih gitu. Tapi kalau nggak benar, aduh aku terganggu nih, ternyata aku banyak salah. Nah, itu kebenaran. Jangan udah hidup salah, nggak ditegur, pulang tenang, aku diberkati. Dibiarkan kok diberkati, itu namanya dibiarkan, tidak ditegur. Amin nggak saudara? Amin ya. Jadi kalau saudara ikut seminar ini masih di awal loh saudara. Ya. Jadi nanti belajar pulang dipelajari lagi. Kalau perlu diulang-ulang seminar ini, dicatat dengan tulisan sendiri kan lebih nyerep ya.
dibagikan ke teman-teman, ke siapapun. Ya, termasuk ke kalau ada jemaat yang bukan jemaat sini nggak apa-apa, bagikan aja ke teman-teman. Bukan supaya mereka ke sini, bukan. Supaya mereka mengerti kebenaran dimanapun kita berada. Itu maksudnya. Nah yang terakhir tadi apa? Bukan hanya nyaman. Nyaman belum tentu kebenaran. Sebaliknya yang tidak nyaman belum tentu kepalsuan juga. Kebenaran malah seringkali menegur dengan keras bahkan. Ya. Nah, makanya ya saudara, jangan setiap khotbah itu apapun diaminkan. Mulai sekarang dicek dulu. Kalau nggak benar jangan diaminkan. Kalau nanti mengaminkan yang nggak benar kan kita jadi salah. Nah, makanya saudara harus cari gembala atau pengkhotbah yang benar. Kalau saudara ketemu di luar ya silakan, tapi jangan ikut yang salah. Nanti saudara yang rugi. Kita mau cari Tuhan ketemunya jalan yang salah. Nanti kita rugi. Satu, buang waktu. Kedua, rusak pikirannya, perasaannya juga rusak. Nah, makanya kalau kita belajar kebenaran seperti ini, ya, harusnya setiap kita berubah, saudara. Harusnya. Kalau sampai nggak berubah, wah, saya bingung juga nih. Semua ini namanya uji negatif kebenaran. Ini semua ini namanya uji negatif kebenaran. Uji negatif, ini U, ini J. Uji negatif kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya kebenaran itu bukan yang begini. Itu namanya uji negatif kebenaran. Jadi di sesi 3 ini kita belajar uji negatif kebenaran. Belum lengkap tentunya. Karena nanti akan dilanjutkan dengan uji positif kebenaran. Di sesi berikutnya, sesi keempat, kita akan memasuki uji positif kebenaran. Mulai dengan naturnya yang pertama. Ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang di YouTube juga ikuti terus secara berkesinambungan. Kita akan break sekitar 30 menit ya. Karena banyak 30 menit, nanti kita lanjutkan sesi keempat. Yang di YouTube mungkin putus sebentar, nanti link berikutnya, sesi keempat. Nah, jadi kebenaran ini memang kompleks, saudara. Tidak gampang. Dan tidak ada di buku manapun. Tidak ada. Ini orang tidak suka membicarakannya. Karena takut dituduh pakai otak. Padahal ini bukan pakai otak loh. Nanti kalau kita masuk ke dalam, pakai fakta bukan otak. Pakai fakta Alkitab. Kalau orang tidak mau pakai fakta Alkitab, jangan ikut dia. Kalau orang berani melawan Alkitab, jangan ikut dia. Itu malaikat terang itu. Itu iblis menyamar sebagai malaikat terang. Orang harus dasarnya Alkitab. Ya. Cuma memang ada persoalan ketika orang baca Alkitab itu cara menafsir bisa menghasilkan berbeda-beda juga. Tapi minimal dasarnya harus Alkitab dulu, jangan Alkitab dikesampingkan. Nah, begitu ya. Ini tinggal berapa menit ya? Oh ya, sudah. Oke Bapak Ibu, jadi sesi 3 ini kita baru belajar uji negatif kebenaran. Baru uji negatif. Kebenaran itu bukan yang begini-begini nih, bukan. Jadi kalau ada teman atau saudara, ya Bapak Ibu Saudara, itu mengatakan, nyaman loh kalau aku dengar di sana. Itu belum tentu kebenaran. Aku merasa diberkati loh di sana. Itu belum tentu kebenaran. Itu kan perasaanmu. Kebenaran harus objektif, bukan subjektif.
Hati-hati ya. Jadi tinggal dilatih aja instingnya, hikmatnya. Ada faktanya, belum tentu kebenaran. Gak ada faktanya, pasti bohong dia. Konsisten, belum tentu kebenaran. Gak konsisten, pasti salah. Konsensus semua orang percayanya gitu Pak. Biarin aja semua orang. Kalau semua orang masuk neraka mau ikut saudara. Ya kan? Kebenaran tidak berdasarkan konsensus. Siapapun orangnya. Kebenaran tidak ditentukan jumlah pengikut. Tapi kita dikucilkan Pak. Gak disukai banyak orang, ya biarin aja. Dulu Tuhan Yesus juga dimusuhin banyak orang. Iya kan? Memang faktanya begitu. Kebenaran dari dulu itu selalu dimusuhin. Saya ya saudara ya. Saya kalau ngomong tadi pikir saya lebay lagi. Saya itu mengamati ya. Wah si setan itu liciknya luar biasa saudara. Dia masuk kemana-mana. Ke dalam gereja juga. Supaya jemaat Tuhan akhirnya agak miring dikit gitu. Iya. Tulus sih. Miringnya juga dengan tulus tapi. Akhirnya miring. Hati-hati loh. Ya. Tidak ditentukan jumlah pengikut. Kalau ada orang yang itu cocok tuh buat aku gereja yang ini. Loh, kok cocok-cocok kan? Gak sesuai keinginan, gak masalah. Asal kebenaran. Yang sesuai keinginan belum tentu kebenaran juga. Wah dia teorinya hebat Pak, komprehensif. Lengkap jelasinya, belum tentu kebenaran. Ya, apalagi cuman comot-comot ayat. Pasti salah. Kegagalan banyak orang mengerti tentang persepuluhan karena mereka cuma comot ayat. Padahal saya sudah jelaskan lengkap. Tetap saja mereka comot ayat. Comot ayatnya itu, tapi Tuhan Yesus berkata begini Pak. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, gitu. Comot ayat itu. Padahal itu waktu Tuhan Yesus masih hidup. Ketika setelah kematiannya di kayu salib, dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan seluruh hukum Taurat. Dengan segala ketetapan dan ketentuannya. Itu aja nggak mengerti loh banyak orang. Bahwa firman itu yang berlaku itu yang terakhir. Nanti ada yang lagi yang ngomong, itu juga firman Pak. Nah, capek deh. Kalau begitu caranya harus disunat semua. Harus korban bakaran. Kan firman katanya. Yang lebih parah lagi, semua kita harus bikin bahtera. Kan ada perintahnya. Buatlah bahtera. Tapi itu bukan buat kita. Itu buat Nuh. Makanya kalau baca mesti cerdas dan jujur. Jangan ngotot maunya sendiri, udah diajarin. Udah jelas kalah nih penjelasannya. Langsung ngomongnya gini. Ya udah, kebenaran bukan untuk didebatkan. Loh dari tadi yang suruh debat kan lu sendiri. Siapa yang mau debat? Dia debat akhirnya kalah. Ya udah enggak untuk didebatkan. Tapi anehnya lagi, dilanjutin lagi. Tapi loh, saya diemin aja deh. Katanya bukan untuk didebatkan tapi debat terus. Aduh lucu loh, manusia itu lucu emang. Membela dirinya sendiri tanpa dasar tapi. Aduh yang terakhir, kebenaran itu bukan hanya memberikan rasa nyaman. Jadi kalau segala sesuatu memberikan rasa nyaman, hati-hati. Belum tentu kebenaran. Bahkan Alkitab berkata, karena setiap orang dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Karena Kristus. Hidup kita bukan menderita karena dipenjara korupsi, bukan. Menderita kita karena ada beban. Aku terbeban mau nolongin banyak orang, mau membawa banyak orang, supaya mengerti kebenaran. Supaya selamat. Inti dari semua ini untuk apa sih kita bikin seminar dan sebagainya ini? Kan ujungnya keselamatan, cuman itu aja. Ujungnya itu keselamatan. Dan keselamatan itu dimulai hari ini, bukan nanti di surga. Hari ini kita harus mulai siap-siap, membersihkan diri, tanggalkan beban dan dosa, hiduplah kudus. Sehingga keselamatan dimulai hari ini. Gitu loh maksudnya. Amin saudara? Amin. Kita lanjutkan, kita break 30 menit ya. Nanti kita lanjutkan sesi keempat dengan tanya jawab.
Saudara bisa ingat-ingat atau catat tanya jawabnya. Tuhan Yesus memberkati.